Ya, halo marketis. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Perkasa Hafiz di program Marketis Hands On. Ya, kali ini gue sendiri nih, karena si Clara lagi tidak bersempatan untuk mencoba mobil baru dari Wuling Almas. Ya, di sini kita bisa lihat ada labelnya Hybrid. This is it, Wuling Almas Hybrid. Oke, seperti apa Wuling Almas Hybrid? Kita cek langsung cobain mobilnya di sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol. Yuk. Oke, marketers, ini kita lagi di interior ya, sudah di dalam kabin dari Wuling Almas Hybrid. Wuling Almas Hybrid, kalau dari sisi interior nggak terlalu banyak perubahan desain, cuma ada beberapa pembaruan ya, seperti di meter clusternya ada banyak mode yang baru yang untuk melengkapi atau menunjang fitur-fitur dari hybridnya si Wuling Almas Hybrid ini. Dan yang baru lainnya ada di sisi knob dari transmisinya dengan desain baru, lebih mungil kelihatannya, dan ada aksen biru yang menandakan bahwa mobil adalah mobil hybrid. Perpindahannya juga agak berbeda dengan Wuling Almas seri sebelumnya. Saat ini kita mau coba beberapa mode yang ada di dalam Almas Hybrid ini. Ada 3 mode, ada EV mode, ada paralel, dan Hybrid Series. Jadi tiga mode ini sebetulnya secara otomatis akan dioperasikan oleh sistem cerdas yang dimiliki oleh Almas Hybrid. Jadi pengendara hanya cukup mengendarai selayaknya mengendarai mobil Matic. Di dalam kabin memang terasa lebih hening ya dibandingkan mobil varian dari Almas yang lain generasi sebelumnya. Dan akselerasinya juga terasa lebih instan. Disebutkan juga bahwa Almas Hybrid ini penggerak utamanya adalah motor yang ditunjang juga dengan mesin bensin 2000 cc. Dengan label hybrid, si Wuling Almas Hybrid ini punya 2 mesin penggerak, satu mesin bensin 2000 cc khusus untuk penggerak hybrid dan satu motor listrik yang ditunjang juga dengan baterai. Kita coba bantingannya ya di jalan zigzag. Kesan berkendaranya cukup fun, dengan tidak terlalu, mungkin agak membedakan dengan kebanyakan mobil Matic. Kita seringkali merasakan ada gap untuk mencapai akselerasi dari kendaraan tersebut ya. Cuma di sini cukup smooth, meskipun masih terdengar gerungan dari mesinnya ketika kita melakukan akselerasi atau menginjak pedal gas dari Wuling Almas Hybrid ini. Di depan akan coba akselerasinya dengan jarak sekitar 400 meter ya. Sekitar 400 meter si Wuling Almas ini dapat kecepatan berapa? Oke, kita masuk ke mode S ya. Oke, langsung kita gas masuk mode S, Sport. Ini sampai berapa? 16. Pas sudah tikungan, saya agak menurunkan kecepatan. Masuk ke mode sport, feeling berkendaranya lebih ringan, mobilnya terasa lebih ringan, dengan akselerasinya pun lebih powerful juga ya. Nah, gimana marketis? Tadi kita udah cobain pengalaman berkendara dari Wuling Almas Hybrid. Memang yang gue rasakan cukup berbeda dengan Wuling Almas varian lainnya. Dengan mode 3 mode hadir dia. Ada tadi EV mode, ada serial hybrid, dan ada parallel hybrid. Yang ketiganya dioperasikan dengan teknologi cerdasnya dari Wuling Almas Hybrid ini secara kondisional. Jadi sebetulnya kita sebagai pengendara hanya cukup
mengendarai si Wuling Almaz Hybrid ini dengan ya selayaknya mengendarai mobil bertransmisi otomatis. Kalau kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru dari Wuling Almaz Hybrid ini, kita bagi dulu ke dalam tiga bagian ya. Pertama dari sisi eksterior. Dari sisi eksterior cukup banyak perubahan penambahan aksen sebetulnya yang diberikan kepada Wuling Almaz Hybrid ini. Bisa kita lihat beberapa sentuhan atau emblem hybrid yang disematkan di Wuling Almaz Hybrid ini. Di bagian depan pun di sisi grillnya diberikan aksen garis berwarna biru muda yang menandakan bahwa ini adalah kendaraan hybrid. Oke, keseluruhan mobil ini ditawarkan dalam 4 pilihan warna. Ada hitam, ada silver, ada putih, dan juga ada merah. Selanjutnya kita tadi masuk ke bagian dalam. Di sisi interior memang tidak terlalu banyak perubahan desain yang kita bisa temukan. Yang tadi saya temukan itu pertama dari cluster meternya yang sedikit ada penambahan visual dari keterangan atau multi information display mengenai mode-mode berkendara atau bagaimana si mesin atau teknologi hybridnya ini bekerja dengan adanya penunjang dari 3 mode berkendara tersebut. Oke, kalau kita bicara soal 3 mode berkendara yang ada di Wuling Almaz Hybrid ini, ada EV mode yang memberikan pengalaman berkendara yang hening, lalu ada hybrid seri yang lebih responsif, dan parallel hybrid yang menghadirkan performa dan efisiensi berkendara di saat bersamaan. Nah, 3 mode ini hadir bisa terwujud dengan adanya kehadiran dari 2 mesin yang ada di dalam Wuling Almaz Hybrid. So, Wuling Almaz Hybrid ini ditunjang oleh 2 mesin ya. Pertama adalah mesin bensin 2000 cc 4 silinder dari Atkinson dengan tenaga 123 HP dan torsi 168 Nm. Mesin kedua hadir dari motor listrik dengan tenaga sebesar 174 HP dan torsi 320 Nm yang ditunjang oleh baterai berkapasitas 1,8 kWh. Oke marketis, itu tadi beberapa keunggulan atau unique selling point dari Wuling Almaz Hybrid yang dibanderol dengan harga Rp470 juta on the road DKI Jakarta. Nah, kalau bicara soal strategi marketing yang dikerahkan oleh Wuling Motors, jadi Wuling Hybrid ini menjadi varian dari kampanye green mobility-nya dari si Wuling bersama dengan Wuling REV yang hadir sebagai battery electric vehicle atau mobil listrik murni dengan bertenaga baterai. Lalu si Wuling Almaz ini hadir dengan varian hybrid. Manajemen dari Wuling Motors mengatakan bahwa pengembangan mobil listrik di Wuling tidak terbatas hanya pada 2 varian kendaraannya tersebut. Dan kalau kita lihat kendaraan EV murni dari Wuling Motors di Indonesia hadir dengan platform GSEV, Global Small Electric Vehicle, namun katanya tidak akan menutup kemungkinan mobil listrik murni dari Wuling akan masuk ke beberapa platform lain. Mungkin akan hadir juga di Wuling Almaz. Manajemen belum mau berbicara soal itu. So, kita akhiri market hands-on hari ini. Tadi kita sudah bahas mengenai Wuling Almaz Hybrid yang punya tagline exciting performance. Yes, betul-betul bisa menjawab ekspektasi gue pribadi mengenai mobil listrik yang notabene memiliki akselerasi instan dengan performa yang cukup powerful, bantingannya juga oke banget. Cuma memang karena ini hybrid masih terasa derungan atau gerungan dari mesin bensinnya itu masih berasa. Oke, dari saya Muhammad Perkasa Hafiz sudah selesai semuanya. Kalian perlu coba juga sih untuk membuktikan benar nggak sih apa yang dikatakan Hafiz, benar nggak sih pengalaman yang dirasakan oleh Hafiz juga dirasakan oleh teman-teman semuanya. Dan gue sangat sayangkan sih si Clara tidak bisa hadir untuk nyobain mobil ini juga, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekali-kali juga kita kan perlu waktu sendiri ya. Nah ya, karena matahari ini sudah mulai panas, mulai sangat menyengat di sirkuit Ancol E-Prix. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Marketis TV. Sampaikan juga apa pesan-pesan dari teman-teman Marketis semuanya. Ada produk baru apa yang mau kita review bareng gue Hafiz atau Clara. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.